Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmina Fisa dari kelas 7A dengan NIM belakang 035. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana penggunaan Wolfram Matematika untuk menyelesaikan masalah turunan dan aplikasinya, serta mempraktekkan bagaimana penggunaan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan masalah materi garis dan sudut. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi Wolfram Matematika, yaitu materi turunan dan aplikasinya. Di sini saya telah menyiapkan 5 soal yang akan saya praktekkan. Untuk soal yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan soal, yaitu proyek pembangunan suatu gedung dapat diselesaikan dalam X hari dengan menghabiskan biaya proyek hari sebesar fungsi yang disajikan, dan ditanya adalah biaya minimum proyek pembangunan gedung tersebut. Jadi di sini kita harus mendefinisikan dulu fungsinya. Kita menggunakan titik sama dengan untuk mendefinisikan fungsi X dikali. Kenapa X dikali? Karena di sini diselesaikan dalam X hari. Baru kita tulis fungsinya. Ditambah in per X. Di koma, lalu kita sederhanakan. Karena kita mau mencari nilai minimum, jadi untuk konsep nilai minimum itu adalah F aksen X atau turunan pertama dari Fx itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 2? Karena untuk menyatakan persamaan. Karena kita mau nyari X, jadi kita tulis variabel X dan ada kata reals untuk bilangan reals. Kita enter, dapat X-nya 30. Jadi kita bisa dapatkan bahwa untuk F30 itu adalah 2.300. Jadi di sini jawabannya adalah biaya minimum proyek pembangunan gedung tersebut adalah 230 juta. Nah, untuk soal kedua, di sini itu untuk memproduksi X unit pakaian dalam suatu hari diperlukan biaya produksi X kuadrat tambah 4 X tambah 10, Rp100.000. Dan harga jualnya untuk tiap unitnya itu adalah 20 dikurang X Rp100.000. Nah, ini yang ditanya adalah keuntungan maksimumnya. Kita clear FX dan tuliskan fungsinya. Lalu untuk mencari nilai HX-nya, itu kita gunakan GX dikurang FX. Nah, nanti kita bisa sederhanakan HX-nya. Nah, ini dapat segini. Lalu kita bisa langsung turunkan si HX-nya, bisa pakai H aksen X, atau pakai D, H, X terhadap X, itu bisa juga. Nah, dapat hasilnya, lalu kita cari nilai X-nya dengan cara dipakaian kan, berarti keuntungan maksimumnya adalah H4. Nah, jadi biaya jual dikurang biaya produksi. Jadi H4-nya itu keuntungan bersihnya adalah 22. Nah, isi 2,2 juta 200 ribu rupiah. Nah, ini sudah dapat hasilnya yang E. Selanjutnya, nah ini untuk soal selanjutnya itu ada soal suatu persegi panjang, ukuran panjang itu 8 dikurang 2X dan lebarnya 2 tambah X. Nah, di sini ditanya adalah luas persegi maksimum, maka panjang. Yang ditanya adalah panjangnya saja gitu. Sama seperti sebelumnya, kita definisikan dulu fungsinya. Jadi panjangnya adalah 8 dikurang 2 dikali 1. Enter, dapat hasilnya 6. Jadi agar luas persegi panjangnya maksimum, maka panjangnya adalah 6 cm. Dan jawabannya adalah yang C. Baik, di sini saya punya 2 soal lagi. Soal selanjutnya itu adalah sebuah benda diluncurkan ke bawah suatu permukaan miring. Dengan persamaan gerak, ST sama T pangkat 3 dikurang 6T kuadrat ditambah 12T ditambah 1. Waktu yang dibutuhkan agar kecepatan benda 48 meter per detik kuadrat adalah, sama seperti sebelumnya, kita harus mendefinisikan dulu fungsinya.
10. Jadi waktu yang dibutuhkan agar kecepatan benda 48 meter per detik kuadrat adalah 10 detik. Sama seperti sebelumnya, kita definisikan dulu fungsinya. Ini 1/3 X pangkat 3 ditambah A dikali X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. F2 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nilai sini K-nya adalah 1/2. Jadi, fungsi f(x) menjadi nilai stasiun pada X sama dengan -2 untuk nilai K-nya setengah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi garis dan sudut yang akan diselesaikan dengan aplikasi GeoGebra. Jadi, ini soal yang pertama. Sebenarnya saya menyiapkan di makalah ada 10 soal, tapi yang saya bahas di video ada 5 soal. Untuk yang pertama, ini soalnya, jadi ditanya adalah besar BAC-nya. Langkah pertama yaitu kita membuat titik A dan B-nya dulu. Lalu kita pilih angle with given size. Kedua ini lalu kita pilih 36 derajat searah dengan jarum jam. Betul? Oke. Nah, ini udah dapat dan nanti akan berbentuk seperti ini. Kita pakai segmen untuk membuat garisnya sini, lalu dari sini ke sini. Nah, selanjutnya adalah buat garis dari titik C ke C aksen. Kita buat garis ini dan di sini. Nah, lalu di sini kita keterangan 108, jadi kita bisa cari tahu sudutnya apakah benar 108. Kita pilih titik poin di sini dan kita pilih angle. Ini titik B, C. Oke, benar, ini 108 derajat. Dapat deh sudut si BAC-nya yaitu 72 derajat. Nomor kedua yaitu uh, kita buat garisnya terlebih dahulu dan di sini yang ditanya adalah sudut X derajatnya di sini. Lalu langkah pertama kita buat dua titik sejajar dulu di sini, lalu kita ambil angle with given size. Nah, kita klik titik D dan titik E. Lalu kita pilih 130 derajat sesuai yang di sini berlawanan dengan arah jarum jam. Kita klik OK. Nah, ini udah kelihatan kan di sini. Maka kita buat garisnya yaitu dengan menggunakan segmen. Oke, poin dulu. Kita taruh di sini. Lalu kita pakai angle with given size lagi. Kita klik 2 di sini, lalu kita tulis 42 derajat. Dan berlawanan arah jarum jam. Ini udah dapat, kita pilih segmen. Kita tarik garis ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat garis ini sejajar dengan, ini kan garis B ya harusnya. Nah, kita buat garis sejajar. Gimana caranya? Caranya kita pakai parallel line. Nah, di sini. Kita sebelumnya harus bikin poin dulu di antara titik B aksen dan C ini. Lalu kita pilih parallel line, kita klik ininya dan kita klik titiknya. Nah, di sini sudah dapat bahwa garis si G itu akan sejajar dengan garis A. Lalu kita kan mau nyari nilai X di sini ya. Kita cari dengan menggunakan, kita taruh titik sembarang di garis G, lalu kita cari sudutnya dengan menggunakan tools angle. Oke, maaf, kita harus banyak dari G, F, dan D. Oke, nah ini didapatkan sudut si X-nya adalah 88 derajat. Jadi kita ke soal selanjutnya yaitu, nah ini ada soal persamaan garis lurus. Persamaan garis yang melalui titik 2, -5 dan sejajar dengan garis 4 Y dikurang 3Y sama dengan min 4. Nah di sini kita bisa langsung masukin aja, misalnya titik B itu 2, min 5 secara manual. Nanti dia akan langsung muncul, kita tulis juga fungsinya. 4Y dikurang 3X sama dengan negatif 4. Nah, di sini sudah muncul garis dan titiknya, yang ditanya adalah sejajar. Kalau yang sejajar berarti kita pakai tools parallel line. Kita klik dan kita klik garis serta titiknya. Nah, di sini udah muncul deh garis barunya. Nah, ini kita setting, kita keluarin fungsinya dengan cara, nah di sini kita pakai equation yang ini. Nah, ini jawabannya. Oke, soal selanjutnya di sini ada 3 titik nih yang segaris, berarti kita masukin aja sudut yang diketahui dulu. Titik yang diketahui dulu, berarti P itu 6,7, lalu ada titik Q itu 2,3. Nah, kira-kira gimana biar kita tahu dia segaris? Pakai line. Nah, kita klik aja garis di sini. Nah, di sini kan ada clue ya bahwa di R ini itu dia X-nya itu 5. Jadi kita cari aja yang X-nya 5 dan dia segaris dengan
I dan P. Nah, berarti di sini. Oke, nah berarti, K-nya adalah 6, untuk titik R itu 5,6. Yang ditanya adalah persamaan garis yang melalui titik R dan tegak lurus dengan 6x ditambah 4y dikurang 5. Nah, di sini kita masukin dulu 6x ditambah 4y dikurang 5 sama dengan 0. Kita gunakan tools perpendicular line atau garis tegak lurus. Berarti kita klik, titik R-nya yang 5,6 tadi dengan garis yang 6x tambah 4y dikurang 5. Nah, di sini sudah muncul deh garisnya. Kita cek dulu persamaannya itu negatif 4x ditambah 6y dikurang 16 sama dengan 0. Atau bisa disederhanakan menjadi, jadi bisa kita sederhanakan menjadi 2x dikurang 3y ditambah 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, selanjutnya ini adalah soal terakhir yang akan saya jelaskan untuk materi aplikasi GeoGebra. Yang pertama di sini kita masukkan dulu titiknya, yaitu negatif 2,0 dan titik 0,4. Lalu kita buat garis dengan menggunakan tools line. Nah, klik. Kalau sudah, nah di sini dikasih tahu bahwa di sini adalah tegak lurus. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa dia garis kain tegak lurus? Kita pakai perpendicular line. Di sini kita klik garis di sini dan titik di sini. Nah, ntar di sini dia pasti bakal tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Nah, maka persamaan garis kain adalah, berarti ini sudah diketahui, X ditambah 2Y ditambah 2. Itu jawabannya yang B. Ini jawabannya yang B. Nah, jadi mudah kan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan masalah garis dan sudut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi penggunaan aplikasi Wolfram Matematika dan aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan masalah matematika. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.